Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adik kelas 2, selamat yang sudah naik ke kelas 2. Dalam fase corona ini yang paling terpenting bisa pembelajaran di rumah. Ya, kami pun dari pihak guru TKRO Teknik Kendaraan Ringan Otomotif hanya memberikan beberapa materi atau secara via online. Jadi di sini saya perkenalkan dulu, nama saya Anton, atau kalian bisa panggil saya Pak Anton. Jadi saya dapat kesempatan untuk mengajar PKKR, kelistrikan kendaraan ringan yang di bidang otomotif. Tapi sebelum saya menjelaskan atau masuk ke mobil, saya akan menjelaskan ini terutama untuk sistem pengapian pada motor dulu. Dan sebenarnya sistem pengapian motor dan mobil ini beda tipis, bukan 11-12 lagi, bahasanya bisa dibilang 11-11 sistem pengapiannya. Cuman hanya beberapa komponennya aja yang lebar dan dia meluas, dan semua itu ada hitung-hitungannya juga. Tapi udah pasti kalau paham sistem pengapian motor, mau lari ke mobil pun juga jadi paham. Ntar pas begitu belajar, oh jadi ini sama. Oke, dan sekarang ini kemajuan teknologi semakin canggih. Yang paling terpenting ini untuk teman-teman kelas 2 ini, kalau dulu kan masih manual, bisa dibilang mobil manual, ya otomatis pun juga sistemnya itu konvensional. Jadi konvensional ini yang dimana sistem pengapian itu ada aki, langsung aki lari ke CGI, atau CDI ya, CDI, terus lari ke coil. Nah, coilnya ini coil mobil ya, lari ke coil, terus lari ke busi. Tapi kalau di mobil perbedaannya itu setelah coil dia lari ke kondensor, yang dibilang sistem pengapian ini terbagi menjadi 4. Di sini 1, 2, 3, 4. Jadi nggak berurut ya, 1, 2, 3, 4. Harus lebih paham. Jadi semua perputaran ini ada tujuannya untuk sistem pengapian. Jadi semakin sistem tegangan pengapian kencang semakin ini, udah otomatis kan laju mobil semakin cepat, dan dia akan ngikutin poros sistem kerja geriginya, atau yang dibilang sistem mesin top overhaul ya. Oke, ini akan saya tampilkan sedikit gambar. Nah, oke, ini untuk gambar udah pasti dari kontak ya, dari aki. Ini sebenarnya lari ke kontak on off. Nah, ini lari ke CDI atau CGI ya bahasanya ya, CGI. CGI ini lari ke coil, setelah coil baru busi. Ini untuk sistem komponen motor. Setelah itu terjadinya pengapian, pembakaran, terus dorongan noken askar asnya, terus klepnya, terus in-X-nya, terus lari ke karbu, terus turunnya percikan bensin itu berapa, semua itu ada hitungannya sesuai dengan perputaran sistem pengapian. Dan di sini ada yang nyambungin ke arah mesin. Nah, ini positif negatif. Oke, jadi sebenarnya ini udah pasti kalau teman-teman tahu sistem kerja motor, mau lari ke mobil itu akan lebih mudah. Sebelum kita masuk ke yang sistem injeksi ya, atau ECU ya. ECU itu bisa dibilang Electronic Control Unit. Jadi yang dimana sekarang sistem injek itu udah canggih, jadi tinggal masukin, ngedata, ngereset lagi. Jadi pengaturannya udah bukan secara manual, atau penyetelan anginnya itu udah bukan secara manual lagi. Jadi udah disetting dengan perangkat ECU itu ya. Jadi sebelum lari ke situ, teman-teman harus lebih paham lagi tentang konvensional. Jadi intinya seperti ini aja gambar. Nah, tugas dari saya, kalian nggak perlu laporan. Yang paling terpenting nanti saya akan nanya kalian, kalian
udah pasti mobil kalian mungkin ada yang punya dan ada yang nggak punya. Tapi kalian cari tahu tentang sistem pengapian motor yang lebih banyak dipakai. Kalian cari tahu aja tentang sistem pengapian motor. Di situ saran saya kalian pelajarin, kalian dalemin. Nah, jika ada pertanyaan kalian boleh tanya ke saya atau Pak Ridwan atau Pak Sondi. Dan mungkin itu aja. Semoga dalam fase corona ini kalian pun bisa belajar maksimal di rumah. Jadi pas begitu kalian kelas 3 setelah kalian lulus, kalian akan lebih fokus lagi ke dunia kerja. Jadi bahasanya udah bukan kalian bingung nyari kerjaan, justru kerjaan atau perusahaan yang nyari kalian. Oke, itu aja dari saya. Nanti kalian bisa kontak langsung, akan saya kirim nomor WA saya. Lebih dan kurangnya saya terima kasih banyak. Sukses dan selamat belajar buat teman-teman semua di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.